Selamat bertemu kembali para Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Kali ini di hari Minggu Paskah yang keempat, yang betulan adalah merupakan hari Minggu panggilan, maka perikopa yang akan kita renungkan adalah dari Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Dengan tema Yesus Gembala yang baik. Kita mengerti bahwa Yesus adalah seorang pemimpin yang baik. Siapa pemimpin yang baik itu? Pemimpin yang baik adalah orang yang menyerahkan hidupnya bagi orang-orang yang dilayaninya. Kenapa sampai begitu? Bukankah hidup dalam tanda petik merupakan hal yang sangat berharga yang dimiliki oleh seseorang? Benar. Akan tetapi bagi gembala yang baik, domba-domba adalah miliknya sendiri. Dibandingkan dengan seorang upahan. Seorang upahan tidak mempunyai hubungan batin dengan domba-domba. Dia hanya mencari makan. Atau dengan kata lain, dia hanya mencari untuk kepentingannya sendiri. Maka misalkan ada bahaya bagi yang dilayaninya, bagi orang-orang yang dipercaya kepada gembala itu, maka si orang upahan itu akan lari, menyelamatkan diri, dan membiarkan orang yang dilayani menjadi mangsa musuh. Ini seorang upahan, maka dibedakan dengan gembala yang baik. Dan Yesus dikatakan sebagai gembala yang baik. Mengapa? Dia berjuang untuk menyelamatkan domba-dombanya. Bahkan sampai berani menyerahkan nyawanya. Dan gembala yang baik merasa memiliki domba-dombanya, mengasihi, mempunyai hubungan yang sangat dekat dan sangat pribadi. Bandingkan hubungan Yesus dengan Bapa. Dalam ayat 14-15 tadi. Maka di sini hubungan atau relasi Yesus dengan Bapa disejajarkan dengan penyerahan dirinya kepada domba-dombanya. Luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mempunyai domba di luar. Apa maksud di luar? Mereka yang berada di luar atau domba-domba yang berada di luar yang dimaksudkan adalah orang-orang yang belum mengenal Dia. Mereka yang belum mendengarkan suaranya. Namun mereka dituntunnya supaya mereka juga masuk ke dalam kandang yang sama. Maka penyerahan Yesus adalah untuk menarik semua orang kepadanya. Membawa orang kepada Yesus, yang adalah gembala yang baik. Maka karena penyerahannya itu, Bapa mengasihi dia. Dan bahkan apa yang dilakukan oleh Yesus bukan suatu keterpaksaan, tetapi adalah keputusannya yang bebas, yaitu karena ketaatan Yesus kepada Bapa. Yesus ingin melakukan perintah-perintah Bapa seoptimal mungkin, sepenuhnya. Maka perintah-perintah yang diterimanya itu ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan Yesus diutus
menjadi imam yang kekal. Yesus juga diutus menjadi misionaris Bapa ke tengah-tengah dunia. Maka bandingkan homili dari Monsinyur Robertus Rupiatmoko pada saat misa Krisma di Gereja Katedral Semarang. Mereka menyampaikan kepada para imam yang adalah domba-dombanya bagi Bapak Uskup, bahwa ada 3 kata kunci yang hendaknya diingat dalam rangka penyegaran imamat. Yang pertama, dikatakan oleh beliau adalah tahu tanggung jawab, ngerti tanggung jawab. Ini berarti mengerti apa tanggung jawabnya sebagai seorang imam yang telah ditahbiskan oleh Monsinyur. Yang kedua adalah doyan kerja, suka kerja. Dan itu pun kerja bukan hanya kerja yang rutin, tapi membuat suatu terobosan atau tema rekoleksi kemarin adalah pertobatan pastoral. Bukan hanya rutin-rutin belaka. Ketiga, bahwa itu semua dilakukan dengan hati sebagai Bapa yang bercermin pada Santo Yosef. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kalau boleh saya katakan, Yesus selain menjadi gembala yang baik, Yesus adalah gembala yang sejati, karena dia adalah gembala. Namun saya memang gembala yang memiliki domba-domba umat yang dipercayakan Bapak Uskup kepada saya bersama dengan rekan-rekan sekomunitas. Tetapi saya juga adalah domba bagi Bapak Uskup. Para imam di Keuskupan Agung Semarang ini adalah domba-domba dari Bapak Uskup Agung Robertus Rupiatmoko. Dan para uskup juga menjadi domba bagi Bapak Paus Fransiskus. Dan juga di dalam keluarga, orang tua menjadi gembala bagi anak-anaknya. Walaupun orang tua itu adalah juga sebagai domba bagi imam di parokinya. Maka dengan demikian, Yesus sungguh adalah gembala yang sejati. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi gembala yang baik. Seperti yang Yesus sampaikan mengenai identitas dirinya merupakan gembala yang baik, gembala yang sejati. Mudah-mudahan rahmat Tuhan dan berkat-Nya sungguh mengantar kita semua menjadi gembala yang baik. Berkat Tuhan turun atas Anda semuanya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.